Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita menanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya saya beserta para pendengar bisa berjumpa lagi, bisa masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai siang hari ini. Mudah-mudahan berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu dalam lindungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Agama dan Perilaku Menyimpang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu mata kuliah MSI Metodologi Studi Islam. Dosen pengampunya itu Bapak Anwar. Mungkin langsung saja untuk mengefektifkan waktu, di sini saya akan membahas tentang agama dan perilaku menyimpang. Nah, di sini ada beberapa bahasan. Yang pertama yaitu apa itu agama dan perilaku menyimpang. Yang kedua, contoh perilaku menyimpang. Dan yang ketiga yaitu hubungan agama dengan perilaku menyimpang. Nah, dapat kita lihat di sini. Langsung slide selanjutnya. Nah, sekarang pengertian agama. Apa itu agama? Nah, agama itu merupakan suatu sistem yang mana mengatur tata keimanan atau kepercayaan seseorang dan peribadahannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, supaya kehidupannya itu tidak berlawanan dengan aturan yang berlaku pada waktu itu. Nah, jadi agama itu merupakan sistem atau tatanan yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, peribadahan seseorang, supaya kehidupan seseorang itu, tingkah laku atau perbuatannya itu selaras atau tidak menentang aturan, sejalan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku pada waktu itu. Nah, kalau menurut Emil Durkheim mengatakan bahwa yang disebut agama itu adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri dari atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Nah, udah jelas mungkin. Jadi agama itu sifatnya suci. Semua agama yang ada yang diakui di Indonesia itu pasti tidak memerintahkan kepada yang namanya keburukan atau kejahatan. Nah, kita sebagai umat beragama atau sebagai umat Islam semaksimal mungkin kita berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui al-khairihi, agama itu melalui kebaikan kita. Agama berasal dari itu. Menurut yang lain juga, agama itu menurut bahasa Sanskerta, yaitu menurut Fakhruddin Al-Khairi, agama itu artinya berasal dari dua kata, yaitu dari kata a dan dhamma. Nah, kata a di sini artinya itu kalau dalam bahasa Sanskerta tidak, sedangkan gama artinya berantakan. Nah, dapat kita jelaskan, ambil kesimpulan
Jadi agama itu tidak berantakan dalam artian jadi manusia itu terstruktur. Jadi kedepannya itu bisa mempunyai akhlak atau perilaku manusia itu yang tidak berantakan sesuai dengan aluran norma-norma atau peraturan yang berlaku. Nah, kemudian selanjutnya agama pada umumnya itu ada 3 sistem atau peraturan. Pertama, yaitu suatu sistema credo. Nah, di mana sistem ini itu tatanan keimanan atau tata keyakinan. Maksudnya yaitu keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Nah, kalau ini sistemnya yaitu di luar jangkauan manusia itu keyakinan kita meyakini saja apa yang ada di luar batas normal kita, berada di luar batas manusia gitu. Jadi kita meyakininya saja, mengimaninya. Yang ke selanjutnya yaitu ada yang namanya suatu sistema ritus. Yaitu yang ini, suatu sistema ritus. Nah, tadi mah yang ini, sekarang yang ini. Suatu sistema ritus di sini yaitu tatanan peribadatan atau peribadahan. Nah, jadi manusia itu menganggap manusia itu kepada, maksudnya di sini yaitu manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu. Jadi kita tatanan peribadatan kita sesuai dengan agama kita itu menyembah misalkan atau menganut agama Islam. Nah, tatanan peribadahannya itu seperti ini misalkan. Jadi kita itu akan menyesuaikan tata cara beribadah kita gimana seperti sholat contohnya. Ya, itu bakalan tersusun gitu, teratur sesuai dengan agama yang dianutnya gitu. Nah, sedangkan yang ketiga sini yaitu sistema norma. Sistema norma di sini yaitu tatanan kaidah. Nah, maksudnya di sini tatanan kaidah di sini yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia ataupun dengan alam lainnya. Nah, supaya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan yang tadi, yaitu jadi sistem norma ini mah tujuannya itu supaya sejalan dengan sistem credo dan ritus. Jadi supaya sejalan dengan tatanan keimanan dan peribadahan tadi. Nah, itu. Selanjutnya itu mohon maaf, ada gangguan. Itu perilaku menyimpang. Nah, di sini perilaku menyimpang di sini adalah di mana perbuatan atau tindakan tingkah laku seseorang tidak bisa beradaptasi atau tidak sesuai dengan lingkungannya. Nah, maksudnya dalam artiannya itu, jadi orang tersebut itu tingkah lakunya bertentangan dengan aturan yang berlaku pada waktu itu atau pelanggaran terhadap norma-norma. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang perilaku menyimpang itu dapat diartikan sebagai tingkah laku atau perbuatan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia itu dibatasi oleh yang namanya aturan atau norma. Nah, kita sebagai manusia untuk melakukan sesuatu itu atau berbuat segala sesuatu itu, maka kita melihat dulu apakah perilaku yang akan dilakukan atau perbuatan yang akan dilakukan oleh kita itu tidak bertentangan dengan norma atau aturan. Nah, itu. Namun demikian, di tengah kehidupan masyarakat itu kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan norma yang berlaku pada masyarakat. Misalnya saja, jangan jauh-jauh ya, di lingkungan
kampus atau misalkan lingkungan sekolah. Misalnya seorang mahasiswa atau siswa menyontek pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa lainnya. Nah, itu kan merupakan perilaku yang menyimpang. Baik itu menyimpang dari agama atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku pada lingkungan kampus atau lingkungan masyarakat. Apalagi berbohong. Nah, berbohong, mencuri, dan mengganggu orang lain itu, apalagi dalam agama itu sangat dilarang. Bukan lagi dalam agama, di dalam hukum undang-undang juga dilarang gitu, tidak boleh gitu. Nah, di sini selanjutnya di sini ada faktor terjadinya penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Yang pertama yaitu ada faktor subjektif. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang itu yang pertama itu dapat dilihat dari faktor subjektif. Di mana faktor ini berasal atau berawal dari diri kita sendiri atau bawaan sejak kita lahir ke dunia ini. Nah, jadi faktor subjektif ini lebih bersifat kepada diri kita sendiri, jadi sifat bawaan kita sejak lahir gitu. Yang kedua yaitu dapat dilihat dari faktor objektif. Nah, di mana faktor ini berasal dari luar lingkungan. Berarti ini mah dari luar, kebalikan dari faktor subjektif tadi. Berarti ini mah berasalnya dari luar. Nah, kalau subjektif itu tadi bisa dikatakan faktor dalam ya. Kalau objek faktor luar. Contohnya ini dari lingkup. Contohnya seperti keadaan sebuah rumah tangga seseorang atau masyarakat di mana antara hubungan anak dengan seorang ibu itu tidak serasi, jadi tidak sejalan. Jadi contohnya seperti kesenjangan sosial gitu. Jadi antara hubungan anak dengan ibu itu tidak sesuai gitu, tidak serasi, itu contohnya. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Nah, bentuk-bentuk perilaku menyimpang di sini kita lihat bisa dibedakan menjadi dua bagian juga sama. Nah, bentuk-bentuk perilaku menyimpang di sini ada yang bersifat positif. Nah, penyimpangan ini memiliki dampak positif terhadap sosial masyarakat karena kenapa? Karena mengandung unsur-unsur atau inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan. Nah, misalnya emansipasi, contohnya ya, misalnya itu seperti emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, di sini yaitu penyimpangan yang bersifat negatif. Di mana penyimpangan ini yaitu yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal-hal yang buruk. Jadi, bobot penyimpangan negatif didasarkan pada kaidah sosial yang dilanggar. Pelanggaran terhadap kaidah asusila dan adat istiadat. Nah, pada umumnya penyimpangan yang bersifat negatif ini dinilai lebih berat daripada pelanggaran terhadap tata cara dan sopan santun. Nah, gitu. Selanjutnya di sini ada contoh perilaku menyimpang. Yang pertama, seks bebas. Nah, mengapa saya mengambil contoh perilaku itu seks bebas? Nah, salah satunya itu seks bebas. Apalagi seks bebas di sini sangat rentan sekali, sangat sensitif itu sasarannya itu pada anak remaja. Soalnya soal-soal seks bebas seperti ini penyebabnya disebabkan karena pertumbuhan jasmani mereka. Nah, pertumbuhan jasmani ini mencakup pertumbuhan seks, baik yang sekunder maupun yang primer, yang mengubah
bentuk tubuh, contohnya dari bentuk tubuh dari anak menjadi dewasa dengan segala ciri, dan mengubah bentuk tubuh dari anak menjadi dewasa dengan segala ciri dan tanda-tandanya. Nah, sudah sewajarnya misalkan apabila keadaan ini menyebabkan perhatian remaja bertambah terhadap diri mereka, yang menyebabkan berubahnya sikap orang terhadap mereka. Nah, seks bebas di sini juga merupakan perilaku pelanggaran yang melanggar sistem dan peranata hukum, peranata sosial, agama, norma, dan budaya. Nah, ini sebabnya saya mengambil contoh perilaku menyimpang itu dengan contohnya itu seks bebas, karena di sini seks bebas itu bisa perilaku yang melanggar sistem baik itu peranata hukum ataupun peranata sosial, agama, norma, dan budaya. Nah, ini perilaku ini sangat melanggar hampir semua gitu di kalangan masyarakat, apalagi sosial itu. Seks bebas itu merupakan penyimpangan perilaku yang dianut oleh sebagian kecil umat manusia yang berkeinginan atas kebebasan, di mana mereka itu tidak ingin ada hukum yang mengikat ataupun aturan apapun yang membuat mereka itu terhalangi untuk melakukan penyimpangan dalam bentuk riset. Nah, perilaku ini ditentang bukan saja karena melanggar aturan agama dan masyarakat, melainkan telah menimbulkan efek yang sangat negatif yang merugikan banyak orang. Gitu. Jadi seks ini tadinya dilakukan oleh individu misalkan, tapi sangat merugikan orang banyak. Tuh. Seks bebas itu telah berdampak pada penyebaran yang namanya virus HIV atau AIDS yang sudah tidak terhitung jumlahnya di dunia. Islam juga Kak, Islam atau agama itu memiliki atau mempunyai metode mutawatir untuk mengatasi penyimpangan perilaku seks. Islam juga menganjurkan laki-laki yang memiliki kesanggupan untuk menikah. Menikah itu dapat menjamin keturunan, memelihara harta, jiwa, dan raga. Nah, salah satu contohnya itu untuk menghindari, kalau dalam agama Islam itu untuk menghindari seperti seks bebas itu, yaitu dengan cara menikah. Karena dengan menikah itu dapat menjadikan orang itu sehat jasmani dan rohani. Sedangkan seks bebas itu kan dapat menimbulkan efek kesehatan seperti infeksi, penularan, dan penyebaran virus HIV atau AIDS. Maka menikah melegalisasikan seks dari perilaku haram menjadi halal dan terhindar dari penyakit kelamin yang mendera kaum penganut seks bebas. Itu mungkin kalau dalam psikologi agama, perilaku seks bebas itu bisa diketahui sebagai perilaku orang-orang yang pada prinsipnya itu tidak memiliki kesadaran, baik kesadaran agama, bernorma, berasusila, ataupun berbudaya. Nah, orang yang beragama akan merasa malu kepada Tuhannya, malu kepada sesamanya, dan terlebih malu pada dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, mungkin perspektif psikologi agama, individu yang melanggar rambu-rambu agama merasakan seks bebas adalah perbuatan yang merugikan diri dan orang lain. Gitu. Dan psikologi agama juga, pelaku seks bebas itu dikenali sebagai perbuatan menyimpang yang menjadikannya hidup dalam kegalauan, kebingungan. Itu di seks bebas itu juga bakal menimbulkan pada diri seseorang itu akan timbul sifat kegalauan, kebingungan, gangguan mental, dan sebagainya. Nah, perilaku seks bebas itu yaitu sebuah kesalahan dan penyimpangan. Sementara pelakunya
adalah kumpulan orang yang hidup dalam ketidakbermaknaan, kelainan diri, dan keterasingan dalam kelompok masyarakat. Jadi orang yang suka seks bebas itu jadi hidupnya itu terasa kelainan gitu dalam lingkungan masyarakatnya juga, maupun keterasingan gitu, kalau terasa terasing gitu dalam lingkungan masyarakat. Nah, apabila realitas ini berlanjut, maka kesehatan mental itu sulit diraih. Bahkan perasaan spekulatif yang menimpa itu dapat menjadikan orang tersebut itu menjadi stres, psikoneurosis, dan psikis yang berkepanjangan. Nah, salah satunya mungkin untuk menghindari gitu, tadi dalam agama juga menikahlah, apalagi menikah bagi kaum laki-laki yang sudah mampu gitu, udah melakukan penyimpanan. Nah, yang kedua yaitu contohnya itu sifat agresivitas. Nah, di sini agresivitas itu adalah tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelaki individu lain. Jadi dengan tujuan tak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut, gitu. Nah, jadi kita itu dalam sifat ini dapat mencakup 4 masalah penting, yaitu mungkin yang pertama, agresi itu perilaku. Dengan demikian, segala aspek perilaku itu terdapat di dalam agresi itu. Jadi perilaku ini yang pertama itu terdapat di dalam agresi, misalnya contohnya emosi gitu. Jadi sifat ini karena timbulnya itu karena emosi. Agresivitas itu bisa kita itu karena dengan tingkah lakunya seseorang itu dapat mengganggu pada kita. Nah, kita itu bawaannya itu kan pasti emosi gitu, ingin gitu melukai orang yang berbuat yang berperilaku kepada kita itu. Nah, timbullah rasa emosi gitu. Ya. Kedua yaitu B, ada unsur kesengajaan, contohnya peristiwa tabrakan. Pada umumnya kan peristiwa tabrakan itu dapat dikatakan sebagai peristiwa agresi gitu, yang terlebih-lebih apabila si pengendara sudah berusaha menghindar. Yang selanjutnya itu sasarannya adalah makhluk hidup, misalnya manusia. Gitu. Terakhir yaitu D, ada usaha menghindar dari si korban. Nah, selanjutnya itu di sini. Oh, maaf. Salah. Nah, tadi juga di sini dalam perilaku agresivitas itu juga ada beberapa faktor gitu yang mempengaruhi agresivitas itu dapat gitu. Ada faktornya, yang pertama mungkin ada faktor yang namanya provokasi gitu. Nah, di mana perbuatan agresi itu yang disebabkan oleh adanya usaha yang sifatnya membalas sifat orang lain. Jadi provokasi itu bisa dikatakan dendam gitu. Jadi ingin membalas apa yang telah dia perbuat kepada kita, ya. Kita itu ingin membalasnya kepada orang itu. Yang kedua yaitu kondisi agresif gitu. Nah, di mana kondisi ini tidak menyenangkan itu, yang bahasanya dihindarkan oleh seseorang. Kalau menurut Barikit, kondisi ini itu merupakan salah satu faktor saja adanya faktor yang kurang menyenangkan. Jadi menyebabkan orang itu selalu mencoba berbuat sesuatu agar senang dan mengubah suasana tersebut. Tuh. Nah, apabila misalkan yang menyebabkan perilaku agresif terhadap orang yang menjadi penyebab tersebut gitu. Yang ketiga itu isyarat agresif. Nah, isyarat agresif di sini
yaitu seseorang yang berbuat agresif karena melihat stimulus yang diasosiasikan sebagai sumber perbuatan agresif. Nah, gitu. Yang selanjutnya, yang keempat, kehadiran orang lain. Nah, dengan kehadiran orang lain ini bisa menyebabkan terjadinya perkelahian di antara pelajar. Gitu. Misalnya saat didatangkan kelompok pelajar lain yang menjadi rivalnya. Gitu. Nah, itu bisa menimbulkan perkelahian, bisa menimbulkan sifat agresif. Gitu. Yang kelima, itu karakteristik individu. Jadi sudah terbiasa dengan sikap agresif yang akan mempunyai kecenderungan untuk bertindak agresivitas. Ya, udah jelas dengan karakteristik individu itu kan setiap karakter manusia itu setiap individunya itu berbeda-beda gitu. Susah gitu untuk disatukan. Bahkan bisa menimbulkan sikap agresivitas. Yang selanjutnya yaitu sifat deindividualisasi gitu. Deindividualisasi. Bahwa di sifat ini itu orang yang berada dalam kerumunan contohnya sering merasa bebas untuk memuaskan nalurinya gitu. Yang liar dan destruktif atau merusak gitu. Hal ini terjadi karena apa? Karena adanya perasaan tak terkalahkan dan anonimitas. Nah, gitu. Nah, selanjutnya itu obat-obatan terlarang gitu. Sudah dapatlah kita maklumi bahwa obat-obatan terlarang itu dapat menjadi pemicu seseorang untuk berperilaku agresif. Nah, bisa dikatakan yang terakhir ini obat-obatan terlarang itu awal munculnya sifat agresivitas. Soalnya kan ketika seseorang minum obat-obatan terlarang itu jiwa itu atau akalnya seseorang itu tidak sadar gitu di bawah sadar gitu, alam bawah sadar. Bahwa bahkan akan menimbulkan sifat yang tidak senonoh gitu, sifat yang tidak terpuji, akan bisa menimbulkan dari semua tadi faktor-faktor yang dari awal, contohnya provokasi, kondisi agresif, isyarat, agresif, kehadiran orang lain, agresif individu, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu biangnya itu bisa di sini, yaitu dari obat-obatan terlarang gitu. Nah, perilaku agresif itu lebih menekankan pada suatu yang bertujuan, di mana untuk menyakiti orang lain gitu. Secara sosial itu tidak diterima gitu orang-orang lain. Nah, sifat ini juga agresif itu ada dua utama agresi yang saling bertentangan. Yakni itu untuk membela diri dan di pihak lain adalah untuk meraih keuntungan. Dengan cara apa gitu. Dengan cara contohnya misalkan membuat lawan tidak berdaya gitu. Atau dengan istilah kekerasan gitu. Istilah kekerasan juga dan agresif memiliki makna yang hampir sama gitu, sehingga seringkali dipertukarkan. Perilaku agresif itu selalu dipersepsi sebagai kekerasan terhadap pihak yang dikenai perilaku tersebut. Jadi pada dasarnya perilaku agresif itu pada manusia adalah suatu tindakan yang bersifat kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Nah, di sini saya ada beberapa cara yaitu untuk mengurangi perilaku agresif. Jadi yang pertama itu mungkin mengurangi tingkat frustasi. Jadi kita harus lebih bersifat tenang, tidak perlu frustasi terhadap sesuatu gitulah. Yang kedua itu mungkin orang diajarkan untuk tidak melakukan agresi dalam situasi tertentu, atau misalkan dapat belajar untuk menekankan agresivitasnya. Jadi dari paparan tadi yang di atas dapat disimpulkan bahwa sifat agresif itu adalah suatu ekspresi kemarahan dan perilaku defensif yang ditimbulkan dengan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain gitu dan tidak dapat diterima secara sosial. Nah, gitu dapat gitu. Yang selanjutnya itu hubungan antara hubungan agama
dengan perilaku menyimpang. Nah, jadi gini, hubungan antara agama dengan perilaku menyimpang itu memiliki aturan atau perintah masing-masing gitu yang harus dipatuhi oleh manusia. Di mana aturan-aturan tersebut itu akan mempengaruhi pada tingkah laku atau perilaku dari pengikutnya. Terus gimana misalkan apabila misalkan dalam menjalankan perintah atau aturan yang diberikan oleh agama, misalkan hanya menggugurkan kewajiban belaka, nah maka bisa saja gitu perilakunya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama. Salah satu contohnya begini, ada orang yang ibadahnya itu rajin, akan tetapi mereka juga ahli maksiat atau ahli berbuat kemungkaran ya. Nah, di masa ini kan masa ini pula banyak kan perilaku para pemeluk agama yang telah menyimpang jauh gitu dari ajaran esensinya itu sendiri. Nah, akibatnya agama itu menjelma menjadi sosok yang seram gitu dan menakutkan. Padahal esensi ajaran agama adalah cinta dan kasih sayang. Saat ini kita tidak hidup gitu di zaman perang seperti di zaman dulu gitu. Perang dengan senjata sebagai alat utama. Nah, kita sekarang itu lebih berpijak gitu di era keterbukaan dan demokrasi. Nah, seharusnya ya kita itu tampak adalah sikap saling membantu dan menebar kedamaian gitu, saling menolong lah gitu dalam perbaikan. Nah, kita juga dapat menyaksikan perbedaan gitu antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, yang misalkan hidupnya itu menjalankan agamanya dengan orang yang tidak menjalankan agamanya atau menjalankan agama dengan cara acuh gitu, tak acuh kepada agamanya gitu. Pada wajah orang gitu yang beragama terlihat ketentraman batin, sikapnya dan perbuatannya itu tidak akan menyengsarakan gitu atau menyusahkan orang lain. Lain halnya gitu dengan orang yang hidupnya itu terlepas dari ikatan agama atau tali agama. Jadi hidupnya itu akan mudah terganggu oleh kegoncangan jiwa atau suasana gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya pas banyak kekurangannya masih dalam tahap pembelajaran. Semoga para penonton atau pendengar tidak puas dengan adanya ini. Kalian bisa mencari lagi lah. Bisa mencari lagi gitu dari sumber-sumber yang lain, itu dari buku, internet dan lain sebagainya, atau boleh kita berdiskusi lah lain waktu kita bisa bertemu gitu. Nah, kita simpulkan saja mungkin agama itu merupakan perilaku atau moral gitu. Maka agama itu adalah pemengaruh gitu. Itu sangat berpengaruh bagi perilaku moral manusia karena keyakinan itu masuk ke dalam konstitusi kepribadian. Nah, dalam pengertian agama juga itu kan merupakan pengabdian gitu dan penyerahan mutlak gitu. Diri kita itu seorang hamba gitu, menyerahkan sepenuhnya gitu mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kan perilaku menyimpang adalah perilaku yang dilakukan itu seseorang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada gitu. Seperti norma sosial dan norma agama atau yang tidak sesuai dengan adat istiadat di tempat tersebut gitu. Nah, agama juga itu mempunyai pengaruh yang sangat besar gitu pada pola hidup dan tingkah laku pemeluknya. Karena apa? Agama itu memberikan kedamaian, ketentraman gitu bagi pemeluk gitu, pemeluknya, baik itu agama Islam ataupun non Islam gitu. Bila ia menjalankan aturan tersebut dengan sesungguhnya itu menjalankan dan bukan hanya karena menggugurkan kewajiban saja gitu. Jadi menjalankannya itu dengan keikhlasan gitu. Bukan hanya sesudah kita menggugurkan kewajiban saja. Ya, mungkin terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.